Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dengan judul perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Demikian pembacaan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Puji Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini, mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dibaptis dan dicobai iblis di padang gurun, ia tampil di Galilea memulai pelayanannya. Matius 3 ayat 13 sampai dengan Matius pasal 4 ayat 17. Yesus mulai memberitakan Injil dengan memanggil semua orang supaya bertobat. Ayat 17 menyebut bahwa sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Dalam melaksanakan misinya di dunia ini, Yesus tidak mengerjakannya sendiri, tetapi ia memanggil dan melibatkan para murid untuk mengikut dia dan ambil bagian dalam mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Di ayat renungan kita pada pagi hari ini, Yesus mulai memanggil beberapa orang murid untuk mengikut dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengikut Yesus menjadi muridnya. Yang pertama, orang-orang yang dipanggil Yesus untuk menjadi murid dan mengikutinya bukan orang-orang terpelajar atau terkemuka. Justru dari kalangan orang-orang rendah, yaitu kaum nelayan di dalam pembacaan kita pagi ini. Yang penting bagi Yesus, standar atau kriteria menjadi murid dan pengikutnya adalah kesiapan hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, ketika mereka dipanggil Yesus, tanpa komentar mereka siap dan langsung mengikut Yesus. Simon dan Andreas, mereka meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Bahkan Yohanes dan Yakobus bukan hanya meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi orang tua mereka juga. Yang kedua, yang perlu kita ketahui
bahwa mengikut Yesus banyak tantangan. Tidaklah benar kalau ada orang berpendapat bahwa mengikut Yesus semuanya aman, nyaman, gampang, jauh dari segala kesusahan dan penderitaan. Penilaian seperti itu sangat keliru. Menjadi pengikut Yesus justru banyak tantangan dan banyak penderitaan yang harus dihadapi. Yesus mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Juga di dalam Markus 8 ayat 34 mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Namun, kita tidak perlu khawatir dan takut jika hal itu kita hadapi bersama Yesus. Kita akan dimampukan melewati semuanya itu. Yang ketiga, kita dipanggil menjadi murid dan pengikut Yesus supaya kita belajar kepadanya. Belajar menderita, belajar bersabar, belajar untuk rendah hati, belajar untuk mengasihi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang keempat, ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas di ayat yang ke-19, ia berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus memanggil mereka dari pekerjaan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya, Yesus memanggil mereka supaya menjadi kawan sekerjanya. Yesus menghendaki supaya mereka ambil bagian dalam misi pekabaran Injil, yaitu mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, baik sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai warga jemaat biasa, apapun pekerjaan kita sama-sama dipanggil supaya kita menjadi kawan sekerjanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya di dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil menjadi murid dan pengikut Yesus, kita harus siap menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Yesus. Yang kedua, kita siap menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan bersama Yesus. Ketiga, siap belajar rendah hati, belajar menderita, belajar sabar, belajar untuk mengasihi seperti Yesus. Yang keempat, siap ambil bagian dalam misi dan tugas Tuhan Yesus, yaitu mencari jiwa untuk diselamatkan. Melalui renungan pagi hari ini, mari kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi murid dan pengikut Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita lakukan dan kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana untuk mengikut Engkau menjadi murid-Mu. Tuhan, kami harus siap menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Kami harus siap menghadapi tantangan dan penderitaan. Kami juga harus mau belajar kepadamu untuk menjadi rendah hati, sabar, mengasihi sesama, seperti karakter yang Tuhan miliki. Juga kami harus siap untuk menjadi kawan sekerja Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Bapa di surga, berilah kami kemampuan dan kekuatan dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu Tuhan, dan kami percaya hanya kuasa-Mu yang menolong kami, untuk kami mampu menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu yang taat dan setia, dan mau melakukan kehendak-Mu untuk menjadi kawan sekerja Allah di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.